Hai, Shalom. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Joel Gerson Layang. Pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, pengertian memori jangka panjang. Yang kedua, jaringan semantik. Yang ketiga, frames dan script. Dan yang keempat atau yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pengertian. Memori jangka panjang atau long term memory merupakan ingatan yang disimpan di otak dan dapat diingat kembali di masa yang akan datang. Memori jangka panjang ini biasanya diberi sebuah label sebagai memori eksplisit, semantik, serta memori implisit. Yang berikut jenis-jenis memori jangka panjang. Yang pertama, procedural memory merupakan contoh dari memori jangka panjang yang berhubungan dengan prosedur yang merujuk pada sebuah pengetahuan dengan cara mengajarkan sesuatu dalam sebuah dunia pekerjaan. Yang kedua, memori autobiografis merupakan contoh jangka panjang yang berhubungan dengan seseorang mengenai masa lalu. Yang ketiga, memori sensoris merupakan sebuah ingatan jangka panjang yang berhubungan dengan penyimpanan informasi yang sementara dibawa oleh panca indera. Pokok pembahasan yang kedua ialah jaringan semantik. Jaringan ini merupakan salah satu yang dipelajari dalam materi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jaringan semantik merupakan pengetahuan secara grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Dalam jaringan semantik terdapat gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Terdiri dari lingkaran-lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Jaringan semantik diperkenalkan pada tahun 1968 oleh Ross Quillen. Yang berikut tujuan dari pembuatan jaringan semantik. Tujuan pembuatan jaringan semantik adalah untuk merepresentasikan organisasi dari ide-ide dalam materi pembelajaran agar dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Yang berikut jenis-jenis jaringan semantik. Yang pertama, umum dan khusus. Yang kedua, teknik dan aplikasi. Yang ketiga, persyaratan dan kelanjutan. Yang keempat, sistem dan komponen. Yang kelima, sinonim. Yang keenam, perbedaan. Yang terakhir, hubungan. Kita bisa lihat skema jaringan semantik pada gambar tersebut. Pokok pembahasan yang berikut, frames dan script. Yang pertama, frames. Frames merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain. Frames memiliki slot yang menggambarkan rincian atau atribut dan karakteristik objek. Frame biasanya digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, yang merupakan pengalaman-pengalaman. Dengan menggunakan frame, sangat mudah untuk membuat
inferensi tentang objek, peristiwa, atau situasi baru, karena frame menyediakan basis pengetahuan yang ditarik dari pengalaman. Hierarki frame, kebanyakan sistem AI menggunakan kumpulan frames yang saling terkait satu dengan lainnya bersama-sama. Yang kedua, script atau naskah. Script adalah skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu merepresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Perbedaannya, frames menggambarkan objek, sedangkan script menggambarkan urutan peristiwa. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, script menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Adapun elemen dari script meliputi yang pertama kondisi input, yang kedua track, yang ketiga prop, yang keempat role, dan yang kelima scan. Berikut adalah contoh script kejadian yang ada di ujian akhir semester. Jalur atau track, ujian tertulis mata kuliah kecerdasan buatan role atau peran, mahasiswa pengawas prop, pendukung, lembar soal, lembar jawab, presensi, pena, dan lain-lain. Dan kondisi input, mahasiswa terdaftar untuk mengikuti ujian. Adegan atau scan. Yang pertama, persiapan pengawas. Yang kedua, mahasiswa masuk ruangan. Yang ketiga, mahasiswa mengerjakan soal ujian. Yang keempat, mahasiswa telah selesai ujian. Dan yang kelima, mahasiswa mengemasi lembar jawab. Yang berikut, sistem produksi atau aturan produksi atau production rules. Representasi pengetahuan dengan sistem produksi berupa aplikasi aturan atau rule yang berupa yang pertama antecedent, yaitu bagian yang mengekspresikan situasi atau premis. Yang kedua konsekuen, yaitu bagian yang menyatakan suatu tindakan tertentu atau konklusi yang diterapkan jika suatu situasi atau premis bernilai benar. Konsekuensi atau konklusi yang dinyatakan pada bagian 10 baru dinyatakan benar jika if pada sistem tersebut juga benar dan sesuai dengan aturan tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan backward dan forward dalam metode penalaran. Yang pertama, banyaknya keadaan awal dan tujuan. Yang kedua, rata-rata jumlah node yang dapat diraih langsung dari suatu node. Yang ketiga, apakah program butuh menanyai user untuk melakukan justifikasi terhadap proses penalaran? Yang keempat, bentuk kejadian yang akan memicu penyelesaian masalah. Yang keempat, kesimpulan. Representasi pengetahuan adalah cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lainnya dan dapat dipakai untuk menguji kebenaran penalaran. Ya, itu merupakan kesimpulan yang saya simpulkan dari materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.